Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruhnya siswa SMP Negeri 2 Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang berada di mana saja, baik yang berada di daerah kita ataupun yang kebetulan bepergian yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang diagram Venn. Ini ya, penemu diagram Venn adalah John Venn. Ini John Venn. Ini ya. Nah, John Venn itu hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Ini yang pertama kali menyampaikan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini cara juga merupakan salah satu cara penyajian himpunan, cuma dengan gambar. Ya, tentu saja gambar berupa persegi panjang atau bulatan. Nah ini himpunan semesta S digambar berupa persegi panjang atau berupa persegi atau persegi panjang, dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas ini. Nah ini berarti ini berupa persegi panjang. Ini adalah himpunan semesta S dan diberi huruf S di sebelah kiri atas. Kemudian yang B, setiap himpunan yang sedang dibicarakan atau dalam semesta digambarkan berupa bulatan atau kurva tertutup sederhana. Nah ini, jadi setelah himpunan S berupa persegi panjang, maka himpunan yang sedang dibicarakan itu menggambarnya berupa bulatan atau kurva tertutup sederhana. Bulatannya boleh bulatan lonjong atau lingkaran. Ini kebetulan lonjong. Nah ini berarti merah. Ini himpunan A, gambar himpunan A. Biru berarti gambar himpunan B. Ini himpunan C. Ini himpunan D. Ini E. Ini F. Ini G atau H. Ya. Tapi semuanya yang persegi atau persegi panjang ini namanya S. Nah ini nama himpunannya S, ini di kiri atas. Kemudian yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah nokta titik yang dipertebal. Nah ini, misalnya ini kan anggota S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 1 ini mempunyai nokta di sini, 2 noktanya di sini, 3 noktanya di sini, 4 ini. Jadi setiap anggota punya nokta satu-satu. Karena S-nya ini anggotanya ada 7, nah ini bilangan asli yang kurang dari 8. Ini kan ada 7 anggota ini ya. Maka titiknya pun harus sejumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus 7 nokta. Ya. Demikian pula ini kan juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta. Ini juga begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu cara menggambarkan anggota himpunannya. Kemudian yang D, kalau terlalu banyak, bila anggota himpunan terlalu banyak, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Ya. Jadi misalkan kalau ada suatu himpunan, misalnya himpunan A, siswa SMP Negeri 2 Bantur, itu siswa SMP Negeri 2 Bantur kan banyak, bahkan ada sekitar 600, dan tidak mungkin kita akan menggambarkan setiap siswa itu pakai nokta.
Dan persegi seperti ini tidak mungkin mencakup 600 titik, ya. Kemudian beserta namanya nggak bisa, ya. Sehingga itu hanya diberi bulatan saja kalau himpunan siswa SMP Negeri 2 Bantul misalnya begitu, ya. Baik, ke contoh ini berarti ya. Contoh diagram Venn, contoh yang pertama. Nah, ini himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang gambar pertama itu himpunan A-nya 1 sampai 4, B-nya 3 sampai 6. Ya, B-nya 1, 2, 3, D-nya 5, 6, 7, E-nya 4, 5, 6, F-nya 3 sampai 7, G-nya 2, 3, 4, 5, H-nya 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita perhatikan, ya. Nah, ini. Nah, kebetulan ini yang B. Nah, S-nya ini seluruhnya ada 7. Kemudian C 1, 2, 3. Kemudian D 5, 6, 7. Untuk jawaban yang C, S-nya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah ini, ya. Kemudian E-nya 4, 5, 6. Nah, itu. Kemudian F-nya berada di meliputi E, ya. Kemudian yang D itu tetap S-nya sampai 7. Kemudian G-nya itu dan H. Nah, ini menunjukkannya. Jadi untuk menggambarkan diagram Venn, kalian harus mengetahui hubungan antara himpunan yang sedang dibicarakan. Misalnya himpunan A dan B, hubungannya bagaimana ini, ya. Atau kalau kita lihat di A itu ada 3, 4, di B ada 3 dan 4, maka diusahakan bilangan atau anggota 3 dan 4 harus kena bulatan A ataupun B lah ini. Nah, kita sesuaikan. Jadi tidak asal meletakkan gambarnya, tidak asal meletakkan bulatan. Kalau ada anggota yang sama seperti ini, ya. Dan ini ada anggota yang khusus anggota A saja, ini 1, 2 ini. 5, 6 ini khusus anggota himpunan B saja. Kemudian contoh yang B, ini kalau kita lihat S-nya kan tetap ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini kan ada 7 nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ya harus kita lihat juga himpunan C dan D-nya. C-nya 1, 2, 3. Nah, D-nya 5, 6, 7. Ini kan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama anggotanya. Maka bulatannya tidak bersentuhan sama sekali. Ya. Kemudian contoh yang C, E adalah 4, 5, 6. Nah, ini. F-nya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Karena semua anggota E-nya berada di anggota F. Nah, ini ya. E-nya kan di 4, 5, 6. Di sini juga ada 4, 5, 6. Tapi pada F ada 3 dan 7. Maka ini selain jadi anggota E juga jadi anggota F. Nah, maka ya bulatannya berada di dalam. Bulatan E berada di dalamnya bulatan F. Ya. Cara gambarnya begitu. Kemudian untuk G dan H. Nah, ini. Ini kan antara G dan H himpunannya sama. Ya. Maka ya cukup satu bulatan. Diberi 2 nama. Ya. Namanya G dan H. Untuk anggota-anggota yang tidak menjadi anggota himpunan A atau B ya di luarnya. Seperti contoh yang A ini, A-nya kan 1, 2, 3, 4, B-nya 3, 4, 5, 6. Padahal S-nya kan 1 sampai 7. Berarti 7 kan tidak jadi anggota A, juga tidak jadi anggota B. Maka 7 berada di luarnya bulatan. Tetapi harus tetap di dalamnya persegi panjang. Demikian pula yang
Nomor B 4 ini kan tidak ada di C dan D, berarti di luar. Nah ini C-nya 1, 2, 3, D-nya 5, 6, 7, maka 4-nya berada di luar bulatan. Demikian pula untuk yang C ini 1, 2, nah di luarnya ya. Untuk yang D ini 1, 6, 7. Begitu untuk contoh yang pertama ini. Atau bisa kalian lihat lagi tayangan berikut. Nah itu ya. Jawaban S. Nah itu berupa persegi panjang dan anggotanya juga begitu. Kemudian himpunan A, himpunan B. Nah kemudian jawaban yang B, S-nya tetap 1 sampai 7. Kemudian C-nya 1, 2, 3. Kemudian D-nya 5, 6, 7. Ya. Kemudian untuk contoh yang jawaban yang C, S-nya tetap 1 sampai 7. Kemudian E-nya 4, 5, 6 itu ya berada di dalamnya F 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang D, karena D ini, nah itu ya S-nya sama tetap 7. Karena G dan H himpunan yang sama, maka bulatannya cukup 1 saja. Gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh diagram Venn. Nah ini S-nya. Dari diagram berikut. Itu. Himpunan S. Nah, himpunan A. Nah, B, C, D. Himpunan B. Nah, D, E, F. Himpunan menjadi anggota A dan B, yaitu hanya D. Nah, himpunan atau F. Tidak. Nah, ini ya. Baik. Nah, dengan melihat gambar di diagram di samping kita maka dengan menuliskan anggotanya, gambarnya ya ini tadi. Ini S, berarti ya. Bulatan merah berarti A, bulatan biru berarti B. Him A. Nah, dengan melihat gambar diagram Venn di samping, maka dengan menuliskan anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal maksudnya ya, yaitu A himpunan S. Himpunan S berarti semuanya ini titik-titik nokta-nokta ini ya. Ada berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ya. Kemudian himpunan A. Yang B himpunan A atau bulatan A ini. Merah ini ya. Nanti isinya A, B, C, D. Nah, ini A, B, C, D. Kemudian yang C, himpunan B. Berarti bulatan biru, hijau ini ya. Biru. Dalam bulatan B ini ada 3 anggota yaitu D, E, F. Nah, ini. Kemudian yang D, himpunan yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Nah, ini menjadi anggota A dan B, atau D ini kan ikut A juga ikut B. Artinya menjadi anggota A dan B. Berarti ya D ini. Ya. Kemudian yang E, himpunan yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Berarti anggota A ini, A, B, C, D
atau B yaitu DEF. Berarti ya semuanya yang berada di dalam bulatan ini. Kalau A tahu itu berarti semuanya berada di dalam bulatan ini. Siapa yang A, B, C, D, E, F. Nah ini. Kemudian yang F, himpunan yang anggotanya tidak menjadi anggota A atau B. Nah, tidak menjadi anggota A atau B berarti yang berada di luar bulatan yaitu GH. Kemudian G, himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota A saja, tetapi tidak menjadi anggota B. Anggota A saja berarti yang ini. Nah, 3 nokta ini hanya berada di bulatan A, tapi tidak dikenal bulatan B. Ya, siapa ya? A, B, C. Ini ya. Dan yang terakhir, himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota B saja, tetapi tidak menjadi anggota A. Nah, berarti ini E dan F ini kan tidak kena bulatannya A. Ya, hanya menjadi anggota B saja, ini berarti EF. Begitu ya. Ini adalah himpunan. Sampai di sini untuk diagram Venn. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Amin.